Halo, salam sejahtera. Saya Michael Pratama Kristiarti dari kelas sore dengan nomor NIM 110120101 akan menjelaskan tentang azas-azas manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Tri Oka Sufa Kimiawan MI Kom. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang jawaban-jawaban UAS. Dari pertanyaan 1. Jelaskan perkembangan awal manajemen, manajemen ilmiah, dan manajemen modern. 2. Menurut Henry Fayol ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen. Sebutkan dan jelaskan. 3. Menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan putusan menurut Bricklow. Lalu yang keempat, Greenberg mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Perkembangan awal manajemen. Winardi tahun 1990 mengatakan bahwa peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia serta tulisan orang-orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan manajemen untuk mengelola soal politik. Sejarah Yunani kuno dan Romawi kuno banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam pengelolaan persidangan di pengadilan praktek, pemerintahan organisasi tentara, kesatuan usaha-usaha kelompok, dan pelaksanaan otoritas. Manajemen ilmiah. Bapak manajemen ilmiah atau Frederick Winslow Taylor, dia adalah seorang insinyur dan industrialis Amerika yang teori manajemennya dianggap radikal pada zamannya dalam meningkatkan produktivitas. Menurutnya, produktivitas merupakan kunci pemecahan bagi pencapaian upah lebih tinggi dari dan laba lebih besar. Akhirnya, Taylor mengeluarkan karya ilmiah The Principles of Scientific Management tahun 1911, yang di dalamnya diungkapkan prinsip fundamental sebagai landasan pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Dia memandang bahwa kepentingan para pekerja, para manajer, dan para pemilik perusahaan harus dapat diselaraskan. Manajemen modern. Bapak manajemen modern berkebangsaan Prancis yaitu Henry Fayol. Dia adalah seorang industrialis. Dia mengarang sebuah buku manajemen yaitu Administration Industrielle et Générale. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencakup teknikal atau produksi, komersial, finansial dalam mencari modal dan memanfaatkan secara optimal. Kepastian seperti perlindungan harga kekayaan, akunting, dan manajerial. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip umum manajemen yaitu 1. Pembagian kerja divisi of work atau division of work. Pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasi sebagai output atau hasil kerja karyawan, dan efektivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diemban. 2. Keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. Para manajer memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap karyawan diberikan wewenang untuk melakukan pekerjaan, tetapi suatu hal yang perlu diingat, wewenang tersebut berasal dari suatu tanggung jawab. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Makin besar wewenangnya, makin besar pula pertanggungjawabannya. Yang ketiga, disiplin. Disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi, namun setiap organisasi memiliki cara yang berbeda-beda dalam menegakkan kedisiplinannya. 4. Kesatuan komando atau unity of command. Berdasarkan prinsip kesatuan komando, karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan akan sulit membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikannya.
5. Kesatuan arah. Karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama. Yang 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu. 7. Kompensasi yang adil. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah upah dan atau gaji yang didasarkan pada tugas yang dibebankannya. Kompensasi yang dimaksud ini berupa finansial maupun non-finansial. Yang ke-8. Sentralisasi. Menurut Fayol, seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang. Hal ini dikarenakan sentralisasi penuh akan mengurangi peranan bawahan dalam organisasi. 9. Rantai saklar. Rantai saklar adalah garis wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. 10. Tata tertib. Tata tertib memegang peranan penting dalam bekerja karena pada dasarnya semua orang tidak dapat bekerja dengan baik dalam kondisi kacau dan tegang. Yang 11. Keadilan. Manajer harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Peraturan dan perjanjian yang mereka telah tetapkan harus ditegakkan secara adil sehingga moral karyawan dapat terjaga dengan baik. Yang terakhir 12. Stabilitas kondisi karyawan. Mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Manajer harus berusaha untuk mendorong menciptakan loyalitas karyawan terhadap organisasinya. 13. Inisiatif. Karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan. Tentunya harus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Dan yang terakhir 14. Semangat kesatuan atau esprit de corps. Dalam prinsip esprit de corps ini, manajemen harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan tim. Bricklow menyebutkan ada 6 aliran dalam pengambilan keputusan, yaitu A. Aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberi informasi, menyiapkan fakta-fakta dan keterangan lain kepada atasannya. B. Aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen yang logis. C. Aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu. Seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan memperlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. D. Aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengonversi masukan input menjadi luaran output dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. E. Aliran stratification. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan sempurna. Aliran ini hanya yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. F. Aliran analytic system. Aliran ini percaya bahwa tiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan. Greenberg mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian, yaitu A. Individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di suatu pihak ini dinamakan komit. B. Individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit juga. C. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak dinamakan komit. D. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Terima kasih telah menyaksikan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for watching. See you.